Seperti di awal materi penggunaan bahasa telah saya jelaskan bahwa ada 3 fungsi penggunaan bahasa, yaitu sebagai informasi, sebagai cara mengekspresikan, dan sebagai cara untuk mengarahkan atau memerintah. Ada 2 kualitas kunci bahasa. Yang pertama adalah isi, yaitu yang mengandung makna. Jadi apa maknanya? Jadi maksudnya adalah tentang kontennya, tentang apa yang ingin disampaikan, dan bentuknya, yaitu membuat bentuk dan suara. Bentuk dan isi adalah 2 aspek bahasa, dan seseorang harus menggunakan keduanya untuk membantu membuat dan bentuk makna. Jadi misalnya katakanlah isinya mau memberikan informasi, katakanlah hari Selasa minggu depan akan ada kuis. Nah, itu berarti memberikan informasi. Nah, tentunya itu juga perlu ada bentuknya, yaitu supaya bisa memberi makna yang lebih dalam. Jangan sampai bentuk dengan isinya itu tidak sesuai, karena jika tidak sesuai akan menurunkan kualitas dari bahasa itu. Hal yang lain tentang bahasa adalah adanya aspek formal dan struktur. Aspek formal bahasa dalam hal penglihatan dan suara, artinya verbal dan nonverbal, sangat penting dalam puisi. Tidak seperti bentuk lain dari menulis, pengguna diizinkan membagi untuk memisahkan kalimat dan dengan memainkan suara dan bentuk sehingga membantu penambahan penciptaan makna. Kita bisa lihat dalam penyajian sebuah puisi, itu orang biasanya menggunakan alunan atau intonasi atau nada ya, yang membuat orang lebih merasa terhanyut dalam penyampaian kata-kata tersebut. Dalam bahasa yang juga penting adalah struktur. Struktur bahasa ini mengenai bagaimana cara maknanya terungkap. Misalnya, apakah dengan cara yang menarik, memaksa, atau persuasif. Jadi, orang mengatakan bahwa caranya berkata-kata itu cenderung sangat tegas atau cenderung persuasif, sehingga itu bisa membuat orang yang mendengarkan menjadi berbeda penerimaannya. Jadi penggunaan bahasa itu juga tergantung dari konteksnya. Apakah tujuannya untuk sebuah pernyataan, atau misalnya digunakan katakanlah untuk misalnya saja penyajian ilmiah, itu akan berbeda penulisannya dengan katakanlah saat membuat cerpen atau novel. Nah, bahasa-bahasa ini dipilih sesuai dengan tujuannya. Mengapa bahasa ini penting? Karena kita seringkali lemah dalam penggunaan bahasa. Kita katakanlah diminta untuk membuat sebuah esai, kita kesulitan menemukan kata-kata yang tepat, sehingga menghambat kita untuk membuat misalnya laporan, membuat sebuah proposal dan sebagainya. Sebetulnya dengan kita mendalami lebih jauh tentang bahasa, kita bisa mempelajari bagaimana cara menyusun uraian yang lebih tepat dan sesuai. Tentunya ini butuh latihan. Bahasa seringkali diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi maksudnya kelompok-kelompok tertentu itu menciptakan bahasa sendiri. Misalnya kita tahu ada katakanlah komunitas Star Trek punya bahasa Klingon misalnya. Komunitas tertentu punya bahasa tertentu. Nah, ini gunanya apa? Karena tujuannya adalah supaya komunikasi di antara mereka bisa berlangsung lebih efisien dan efektif. Sehingga mereka perlu menciptakan bahasa sendiri. Mereka menciptakan dan menyepakati penggunaan kata-kata, baik kata yang diambil dari kata-kata yang telah ada, atau dengan sengaja membuat kata-kata yang sama sekali baru. Kita tahu sekarang ini ada banyak sekali bahasa yang disebut dengan bahasa alay misalnya. Itu sebenarnya adalah bahasa yang diciptakan oleh komunitas-komunitas tertentu
supaya mereka bisa lebih saling cocok antara dalam komunitas itu ketika berkomunikasi. Kembali seperti tadi saya kemukakan, ada 3 fungsi bahasa, yaitu fungsi informasi, fungsi ekspresi, dan fungsi direktif. Fungsi informasi artinya bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi. Misalnya, saya memberitahu tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Atau logika adalah ilmu tentang berpikir secara tepat. Nomor handphone saya adalah 08XXXX misalnya. Nah, ini adalah bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi. Bentuk penggunaan ini mengandaikan bahwa isi dari apa yang dikomunikasikan adalah benar, sehingga ini akan menjadi fokus utama kita dalam belajar logika. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai mengekspresikan perasaan kita. Jadi bahasa berfungsi untuk menyalurkan atau mengungkapkan perasaan atau sikap. Digunakan untuk melampiaskan perasaan atau mungkin untuk membangkitkan perasaan orang lain. Contohnya, kami sore yang suram. Jadi kalimat ini akan memberikan kesan. Atau saya misalnya berkata, aduh sakit, gitu ya. Nah, ini juga adalah sebuah fungsi ekspresif. Meskipun penggunaan tersebut tidak menyampaikan informasi apapun, ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena juga bisa memberikan atau menyampaikan perasaan kita kepada orang lain, atau kita ingin orang lain memiliki perasaan tertentu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi ada unsur-unsur persuasinya, ada unsur-unsur bagaimana membuat orang lebih terbangkitkan emosinya. Misalnya pidato-pidato yang memberikan motivasi-motivasi, atau misalnya katakanlah zaman sekarang orang mengatakan adanya provokator-provokator akan menggunakan pilihan-pilihan kata-kata bahasa yang menimbulkan emosi atau semangat. Kita juga bisa lihat berita-berita yang tidak netral tentunya akan menimbulkan emosi yang terbangkitkan dalam diri kita. Ini adalah fungsi ekspresif dari penggunaan bahasa. Yang ketiga, bahasa digunakan sebagai fungsi direktif. Jadi bertujuan untuk menyebabkan atau mencegah beberapa tindakan yang ingin dilakukan atau ingin dicegah agar tidak dilakukan. Misalnya, saya mengatakan harap tutup pintu. Nah, kalimat yang saya ucapkan ini merupakan sebuah kalimat direktif atau perintah supaya orang yang saya ajak bicara itu menutup pintu. Atau saya membuat memo untuk diri saya sendiri, jangan suka menunda pekerjaan. Ini juga merupakan sebuah penggunaan bahasa untuk direktif. Inti dari fungsi direktif ini adalah agar membuat seseorang melakukan atau mencegah tindakan tertentu. Nah, jadi kita tahu ada 3 penggunaan bahasa. Pertama, menyampaikan informasi, yang tentunya kita anggap informasi itu adalah benar. Yang kedua adalah memberikan atau menyampaikan ekspresi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan direktif atau perintah atau arahan.